Gagalnya BUP, dua bakal calon Bupati Tasikmalaya jalur perseorangan Mimi Hairuman, Dede Saiful Anwar, dan Dedi Supriyadi Yusep Yustisawardana laporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Bawaslu. Mereka menuntut Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi kepada komisioner KPU karena dianggap semena-mena dalam menjalankan aturan. Dua kandidat calon bupati perseorangan yang ingin maju di Pilkada 2024 Kabupaten Tasikmalaya, Mimi Hairuman, Dede Saiful Anwar, dan Dedi Supriyadi Yusep Yustisawardana melaporkan KPU ke Bawaslu. Laporan ini buntut dari pengembalian berkas pendaftaran dari jalur perseorangan, di mana kedua kandidat tersebut dianggap KPU tidak memenuhi syarat. Tidak hanya ke Bawaslu, kedua kandidat paslon perseorangan ini juga melaporkan KPU ke Polres Tasikmalaya dengan dugaan penghinaan. Mereka menuntut jika dianggap tidak memenuhi syarat karena masih kurangnya persyaratan seluruh komisioner KPU harus dipecat. Tak hanya itu, mereka menganggap KPU tidak memfasilitasi hal ini terkait dengan pada tanggal 26 April 2024 dia mendatangi KPU untuk konsultasi soal jadwal pendaftaran jalur perseorangan. Tapi KPU saat itu tengah sibuk rekrutmen anggota PPK. Tiba-tiba pada hari Minggu 12 Mei 2024, dirinya mendapat informasi bahwa pendaftaran jalur perseorangan di hari itu adalah terakhir penyerahan persyaratan, termasuk 92.572 dukungan. Tak lama, masih di hari yang sama, ada surat edaran dari KPU bahwa semua persyaratan harus selesai saat itu. Bahkan ketika ditanya juknis pendaftaran itu, surat edaran tersebut baru ada kemarin-kemarin. Proses ini harus dilanjut sampai dengan 19 Agustus sesuai dengan PKPU tentang tahapan dan jadwal. Itu harapan kami dan mungkin mewakili rekan-rekan yang lain, gitu kan. Karena dalam batasan waktu yang khususnya di Tasikmalaya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 tuh kami tidak mendapat informasi dari KPU. Oke, siap. Jadi harus lanjut dan ini KPU jelas rekan-rekan yang prinsipalnya bukan KPU-nya harus diganti oleh yang profesional. Laporkan siapa? KPU kalau Kapolres. Kalau ke Kapolres malam melaporkan KPU karena ada persoalan di mana di situ ada KPU melanggar tentang apa yang dia bikin sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ini saya juga baru loh tahu barusan. Saya kan begini, saya tidak tahu. Jadi ketika LO dibentuk, saya kan tidak pernah ngecek apa-apa. Saya sudah mempercayakan sepenuhnya. Dan barusan dalam BAP baru saya tahu kejadiannya. Jadi ternyata formulir itu diberikan itu jam 9:30 malam untuk mengisi itu. Wah ya, benar-benar ini mah. Jadi begini ya. Ada persoalan di mana satu, KPU menggiring orang harus datang ke sini dalam waktu di atas jam 11 malam harus membuat surat pernyataan. Dan setelah membuat surat pernyataan dukungan, besoknya ada surat penolakan. Artinya kan ini sudah penipuan dan pembohongan ya kepada masyarakat, bukan ke saya, ke orang yang datang ke sini. Buat apa suruh bikin pernyataan kalau mau ditolak gitu loh. Padahal jangan, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sampai sekarang kan saya dikasih berkas penolakan berkas, dan saya kan tidak tanda tangan. Kenapa? Karena dari mulai acara waktu itu dibuka kan bahasanya diskorsi dalam waktu yang sampai nanti saya beritahu. Sampai sekarang tuh belum ada closing. Makanya suasana ini kan masih suasana pendaftaran saya mah. Tapi kenapa sudah ada surat penolakan? Itu. Yang ketiganya tentang permasalahan privasi. Selain itu, hingga saat ini status dirinya apakah lolos atau tidak belum jelas. Walaupun sudah ada surat pengembalian berkas, tetapi belum ditandatangani pihaknya hingga saat ini. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Tamrin mengatakan, laporan dari dua kandidat paslon perseorangan tersebut kaitan dengan mekanisme yang dilakukan oleh KPU. Sehingga menurut mereka, dua kandidat paslon perseorangan ini diduga KPU melakukan pelanggaran administrasi. Prinsipnya proses pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman calon perseorangan dari kedua kandidat berkaitan dengan hal mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang menurut mereka, menurut kedua pasangan calon ini diduga melakukan pelanggaran administrasi lah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa proses ini sudah kita terima ya, sedang kita terima dan akan kita lakukan kajian oleh teman-teman hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya setelah dilakukan kajian hukum nanti akan diserahkan ke pimpinan dan kita akan plenokan apakah dilanjut atau diberhentikan. Untuk proses selanjutnya, setelah laporan diterima, maka Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan dilakukan kajian atas semua pelaporan yang dilayangkan oleh kedua pelapor. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.